Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnitas Dastia Amelia dari kelas Biologi 3 dengan NIM T2019-8097. Di sini saya akan membahas materi tentang biokimia dengan judul vitamin dan mineral. Cekidot. Hai teman-teman, kali ini yang kita bahas adalah vitamin dan mineral. Langsung saja ya. Nah, vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme, yakni di dalam sebuah kofaktor. Nah, kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Nah, dalam kofaktor ada dua bagian nih. Yang pertama adalah ion-ion metal atau mineral, dan yang kedua adalah koenzim atau vitamin. Vitamin tersebut merupakan senyawa organik, sedangkan mineral merupakan senyawa anorganik. Nah, vitamin sendiri merupakan molekul organik yang di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Nah, di dalam tubuh, vitamin diperlukan hanya dalam jumlah sedikit saja, yakni biasa disebut dengan mikronutrien. Biasanya, vitamin tidak disintesis di dalam tubuh. Jika dapat disintesis, maka jumlah vitamin tersebut tidak mencukupi kebutuhan dalam tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan atau diet. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari vitamin, seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan lain-lain. Pada bagian ini merupakan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya, dan di dalamnya terdapat berbagai macam jenis vitamin. Salah satunya yang ada pada susu, yogurt, dan keju. Banyak mengandung vitamin B2, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin K. Selanjutnya, beberapa vitamin berfungsi langsung dalam metabolisme penghasilan energi. Nah, jalur metabolisme yang menghasilkan energi untuk mendukung kerja sel itu ada banyak. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua siklus Krebs, transport elektron, dan beta oksidasi. Hal tersebut telah dijelaskan pada pelajaran biologi dasar. Nah, berdasarkan hidrofobisitasnya, vitamin dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak atau biasa disebut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam air. Biasa kita sebut dengan vitamin B kompleks dan vitamin C. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, biasanya terdapat pada lemak dan di dalam hati. Vitamin tersebut diedarkan ke seluruh tubuh dan disimpan dalam jarak waktu hanya beberapa hari saja. Setelah itu dikeluarkan melalui urin. Nah, yang pertama nih, vitamin B1 atau tiamin. Struktur tiamin merupakan gabungan antara pirimidin dan tiazol yang dihubungkan dengan jembatan metilen. Seperti ini ya gambarnya, bisa kita lihat sendiri. Nah, tiamin pirofosfat merupakan tiamin aktif yang menghasilkan ATP berasal dari otak dan hati. Selanjutnya, setelah di dalam otak dan hati itu, vitamin B1 segera diubah menjadi TPP atau tiamin pirofosfat, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Nah, oleh enzim tiamin itu sendiri. Reaksi tersebut juga membutuhkan ATP. Tidak hanya itu, vitamin B1 juga berperan penting sebagai koenzim dalam dekarboksilasi senyawa asam-asam keto. Nah, beberapa enzim yang menggunakan TPP sebagai koenzim adalah piruvat dekarboksilase dan lain-lain. Bisa kita lihat sendiri ya. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari vitamin B1. Penting sekali sebagai koenzim piruvat dan ketoglutarate sehingga jika defisiensi, maka kapasitas sel dalam menghasilkan energi menjadi sangat berkurang. Juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam es. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, piruvat fungsinya merupakan meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah. Yang kedua, memelihara sistem syaraf. Yang ketiga, berperan dalam biosintesis neurotransmitter.
Yang keempat, berperan dalam produksi HCl dalam perut dan sangat penting untuk pencernaan. Nah, sumber-sumber dari pirfat apa sih? Gitu ya. Di sini ada sumber-sumbernya melalui pada biji-bijian. Tapi beras hanya sedikit mengandung tiamin. Nah, kita lanjut ya. Nah, normalnya asupan tiamin pada setiap harinya yakni 1,0 atau sampai 1,5 mg untuk orang yang dewasa. Jika makan kita banyak dan mengandung karbohidrat, maka dibutuhkan lebih banyak tiamin dalam tubuh seseorang tersebut. Nah, tanda-tanda defisiensi atau kekurangan vitamin B1 adalah menurunnya nafsu makan. Yang kedua adalah depresi mental. Yang ketiga, perihedral neutropati. Yang keempat adalah lemah. Nah, defisiensi kronis atau gejala kekurangan yang paling berat yakni gejala kelainan neurologis seperti kebingungan mental, kehilangan koordinasi mata, dan lain-lain. Penyakit karena defisiensi tiamin adalah vitamin beri-beri akibat makanan yang kaya akan karbohidrat tetapi rendah tiamin atau dalam dirinya itu kekurangan tiamin seperti itu. Nah, yang kedua adalah riboflavin atau vitamin B2. Vitamin B2 mengandung gula dan alkohol, yakni ribotol, flamin, dan cincin isolaksin heterosiklik. Nah, dapat terjadi apabila cahaya menguraikan koenzim flavoprotein menjadi flavin monokleotida atau FMN dan flavin adenin nukleotida atau FAD. Nah, komponen dari koenzim flavin ini yang saya sebut tadi FMN dan FAD. Nah, enzim yang bekerja pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi atau reaksi redoks ya biasanya kita sebut. Nah, vitamin B2 memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya, vitamin B2 merupakan prekursor kofaktor yakni dari flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Nah, selanjutnya ini gambar dari FMN dan FAD bisa kita lihat sendiri. Nah, FAD dan FMN berfungsi sebagai akseptor elektron. Penambahan 2 elektron pada FAD menjadi FADH2 dan penambahan 2 elektron pada FMN menjadi FMNH2. Nah, perubahan riboflavin ke FMN dihambat oleh hipotiroid. Nah, elektron yang diterima langsung lalu disumbangkan ke seluruh tubuh sehingga kembali pada bentuk yang teroksidasi penuh. Selanjutnya, sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin B2 yakni susu, keju, daging, telur, dan sereal. Selanjutnya, nah, niacin atau vitamin B3. Niacin merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Dan nikotinamid dan asam nikotinat merupakan sumber vitamin B3. Nah, bisa kita lihat ya di gambarnya seperti itu. Niacin aktif dalam bentuk koenzim nikotiamida dan adenin dinukleotida atau NAD dan NADP. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3. Nah, NAD dan NADP merupakan kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks atau mendonorkan dan mengakseptor elektron-elektron. Nah, NAD sendiri banyak digunakan pada glikolisis, oksidasi asam lemak, metabolisme badan, keton. Nah, cenderung berperan sebagai akseptor elektor pada reaksi katabolisme. Nah, seperti itu. Kalau NADP sendiri merupakan sintesa asam lemak dan PPP. Contohnya, laktat atau malat dehidrogenase. Selanjutnya, niacin juga dapat disintesis dari triptofan, akan tetapi tidak seefisien yang tadi ya, karena membutuhkan 60 mg triptofan untuk menghasilkan 1 mg triptofan saja. Nah,
Dan bukan hanya itu, juga memerlukan vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin B6. Untuk kebutuhan sehari-harinya, kita membutuhkan 19 mg niacin ya per hari, jadi lebih banyak daripada yang vitamin B1. Nah, ini contoh gambarnya gugus fosfatnya seperti ini. Nah, definisi niacin ditandai dengan gejala depresi, dermatitis, dan diare. Asam nikotinamida diberikan pada dosis 2-4 gram per hari, mampu menurunkan kadar kolesterol serum darah. Fungsi ini karena asam lemak yang diambil dari jaringan lemak direduksi oleh asam nikotinamida. Nah, selanjutnya asam nikotinamida juga dapat menurunkan simpanan glikogen dan lemak yang ada di jaringan otot, di tulang dan di jantung. Seperti itu. Dan menjadi peningkatan glukosa dan asam urat. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Nah, FAD dan NAD, elektrol karir, ketika suatu pasangan E dipindah ke molekul ini, maka 1 atau 2 hidrogen juga akan pindah seperti ini. Nah, hidrogennya akan pindah ya. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, ini gambar-gambarnya bisa kita lihat. Vitamin B. Yang kedua, yang selanjutnya adalah vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini berasal dari beta-alanin dan asam pantoat. Diperlukan untuk sintesis koenzim A dan komponen hasil karier protein atau ATP pada sintesis asam lemak. Sintesis kofaktor enzim fatty acid sintesis. Nah, sekitar 70 enzim membutuhkan koenzim A atau desirat ACT untuk melakukan fungsinya. Banyak ditemukan pada kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Koenzim A diperlukan pada siklus Krebs, sistem oksidasi asam lemak, dan metabolisme asam amino dan lain-lain. Selanjutnya, vitamin B6 di dalam tubuh diubah menjadi bentuk aktif vitamin B6 atau PLP, peridoksal fosfat. Nah, pengubahan vitamin B6 peridoksal fosfat ini membutuhkan ATP dengan enzim peridoksal kinase. Nah, peridoksal aktif dalam bentuk peridoksal fosfat yang mempunyai peranan metabolisme asam amino sebagai kombinasi basa antara aldehid dan amino pada alfa amino. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah biotin. Biotin merupakan derivat imedial yang disintesis oleh bakteri membentuk biotin aktif dalam bentuk karboksil biotin. Peranannya sangat penting. Adanya beberapa enzim yang aktivitasnya tergantung pada biotin tersebut, seperti piruvat karboksilase, asetil koenzim A, karboksial, dan lain-lain. Kofaktor yang dibutuhkan dalam reaksi karboksilasi merupakan biotin. Contohnya ada piruvat karboksilase. Nah, ini enzim regulator utama pada biosintesis asam lemak. Seperti ini ya gambarnya. Nah, piruvat karboksilase adalah enzim pada reaksi gluconeogenesis. Enzim yang mengkatalisis pembentukan gugus karboksil pada piruvat menggunakan CO2 menjadi OAA. Nah, terdapat di berbagai makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus kita. Defisiensi pada vitamin biotin ini jarang terjadi ya. Defisiensi ditemukan pada treatment antibiotik dalam waktu yang lama, seperti itu saja, karena mengurangi bakteri pada usus halus. Kebanyakan mengkonsumsi telur mentah dalam jumlah banyak. Di dalam putih telur itu terdapat avidin. Nah, maka dari itu akan mengurangi bakteri usus halus. Protein putih telur mencegah absorpsi biotin oleh usus halus. Nah, yang selanjutnya adalah kobalamid, lebih sering dikenal sebagai vitamin B12. Strukturnya terdiri dari cincin tetrapeptida
pinol membentuk kompleks dan di tengahnya terdapat kobalt. Nah, seperti itu. Lalu, untuk menjadi aktif harus dihidrolisis terlebih dahulu di dalam perut oleh asam lambung atau oleh tripsin setelah dikonsumsi daging hewan atau setelah mengkonsumsi daging hewan maksudnya, dan diikat oleh intrinsik faktor dibawa ke usus lalu diserap. Nah, setelah diserap dibawa ke hati oleh transkobalamin 2. Nah, kobalamin ini terdapat pada daging, susu, dan ikan, tidak pada produk tumbuhan. Seperti itu. Dan selanjutnya, vitamin dengan struktur paling kompleks dan besar adalah vitamin ini, vitamin B12, yang mengandung ion metal. Bentuk kofaktornya yakni metilkobalamin. Vitamin ini tidak memiliki fungsi vital dalam metabolisme, tapi berperan dalam metabolisme leusin. Nah, liver mampu menyimpan vitamin B12 selama 6 tahun. Versus anemia karena kekurangan intrinsik faktor dan penyerapan vitamin akan terganggu. Menyebabkan kelainan DNA sintesis, yakni penghambatan pada sintesis purin dan pirimidin. Selanjutnya adalah asam folat. Asam folat merupakan molekul gabungan dari struktur cincin pteridin dihubungkan dengan PABA atau para amino benzoic acid atau menjadi asam pteroat. Selanjutnya, asam pteroat berkonjungsi dengan glutamat menjadi asam folat. Nah, banyak terdapat pada homer, daun, sayur-sayuran, dan hati hewan, kuning telur, dan jus jeruk. Hewan tidak dapat mensintesis PABA dan glutamat. Maka dari itu, hasil dari PABA dan glutamat ini didapatkan atau diperoleh dari makanan. Nah, THF penting dalam reaksi transfer atau membawa satu atom C, baik dalam bentuk metil, metilena, formimino, formil, atau metanil. Nah, vitamin ini penting dalam sintesis serin, metionin, glisin, dan purin. Sangat dibutuhkan pada ibu hamil karena meningkatkan proliferasi sel di dalam darah untuk trimester pertama, berarti untuk 0 sampai 3 bulan saja ya. Nah, ini merupakan gugus fungsi dari itu tersebut semuanya. Nah, ini juga gambar-gambarnya bisa kita lihat. Nah, yang selanjutnya adalah asam akrobat, yakni lebih dikenal sebagai vitamin C. Nah, berasal dari glukosa dari siklus asam uronat. Vitamin C ini berasal dari itu ya. Nah, glukosa atau asam akrobat dikatalisis oleh enzim L-gulonolakton oksidase. Enzim ini tidak ada pada primata atau tidak ada pada hewan. Tetapi vitamin C ini diperoleh dari makan makanan. Nah, fungsinya sebagai agen pereduksi berbagai reaksi. Vitamin C ini dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urin dalam bentuk diroksbat, ketogulanot, dan askorbat 2 sulfat asam oksalat. Reaksi utama yang sangat membutuhkan vitamin C yakni hidroksilasi prolin dalam kolagen sebagai kofaktor reaksi katabolisme tirosin dan sintesis epinefrin dan tirosin, sintesis asam empedu. Defisiensinya adalah scurvy. Nah, ini contohnya. Yang selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A merupakan pembentukan indera penglihatan yang baik. Jadi gunanya adalah untuk pembentukan indera penglihatan yang baik ya. Kesehatan kulit juga bisa dan imunitas tubuh. Tetapi vitamin A ini sangat mudah rusak akibat panas matahari ataupun terbakar. Nah, vitamin A terdiri dari 3 biomolekul aktif, yakni retinol, retinal, dan retinoic acid. Selanjutnya, ketiga biomolekul tersebut berasal dari beta-karoten atau provitamin A. Terdapat pada tanaman berwarna hijau tua, orange, dan merah, seperti sayur-sayuran, seperti itu. Transport di dalam tubuh melalui kilomikron.
Defisiensinya atau jika kekurangan vitamin A dapat menjadikan seseorang rabun senja. Vitamin A disimpan dalam sel stelat pada hati dalam bentuk retinol diesterifikasi dengan suatu molekul asam lemak. Pada saat dimobilisasi dalam tubuh, maka vitamin A diubah menjadi retinol dan dilepas ke peredaran darah dengan berikatan dengan protein RBP. Seperti itu. Nah, RBP ini hanya akan dilepas ke dalam darah apabila mengandung retinol. Berarti keduanya harus saling berhubungan ya. Nah, berbagai macam sel mempunyai reseptor RBP yang terikat pada membran. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini bisa kita lihat gambarnya ya. Selanjutnya, vitamin E berasal dari tumbuhan. Profit D atau disinari dengan sinar UV menjadi ergokalsiferol atau vitamin D2. Nah, kalau melalui tumbuhan, maksud saya melalui hewan, mengubah kolesterol 7-dehidrokolesterol atau provitamin D disinari matahari menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Nah, pengubahan dari profit D menjadi vitamin D melibatkan sinar UV yang berguna membuka cincin steroid di strukturnya. Selanjutnya, perbedaan vitamin D2 dan vitamin D3 yakni vitamin D2 mempunyai ikatan ganda pada rantai sampingnya, sedangkan vitamin D3 1,25 dihidroksifid D3 dengan 2 stat hidroksilasi. Nah, ini merupakan contoh vitamin D3 yang ada pada hati dan lain-lain. Nah, dalam prohormon steroid adalah metabolisme kalsium dan fosfat dan untuk meningkatkan pertumbuhan. Vitamin ini jadi gunanya untuk itu ya. Nah, vitamin E penting sebagai antioksidan karena dapat menangkap radikal bebas. Nah, vitamin E ini terdiri dari alfa tokofenol 5,7,8-trimetiltokol, beta tokofenol 5,8-dimetiltokol, dan gamma tokofenol 7,8-dimetiltokol, serta delta tokofenol 8-metiltokol. Dan itu untuk pengangkutan melalui kilomikron dari jaringan ke hati dan pengeluarannya dari hati melalui FLDL. Nah, selanjutnya kita membahas tentang vitamin K. Vitamin K1 merupakan atau berasal dari sayur-sayuran hijau atau filoquinone. Dan vitamin K2 berasal dari bakteri usus halus atau menaquinone. Nah, vitamin ini penting untuk sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Setelah itu, kali ini kita membahas tentang mineral. Menurut pandangan nutrisi, mineral merupakan bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Nah, mineral diperoleh dari makanan dan tidak melalui tubuh karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri ya. Nah, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh, mineral dibagi menjadi 2, mikroelemen dan makroelemen. Makro itu adalah sodium, potasium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Sedangkan mikro melalui besi, tembaga, zinc, yodium, dan fluoride. Nah, fungsi dari mineral ini merupakan sebagai katalis berbagai reaksi biokimiai dalam tubuh. Yang kedua adalah transmisi sinyal atau pesan pada sel syaraf. Yang ketiga adalah produksi suatu hormon. Yang keempat, pencernaan dan penggunaan makanan. Yang kelima adalah bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, dan lain-lain. Nah, mineral sebagai kofaktor. Banyak enzim yang mengandung ion metal atau metaloenzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Untuk fungsi mineral sebagai kofaktor merupakan fungsi dari metal tersebut dapat dalam enzim sangat bervariasi, bisa sebagai katalis atau Zn.
kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim atau ATP-Mg. Selanjutnya, magnesium atau Mg merupakan salah satu dari bentuk mineral. Nah, merupakan kation bivalen dan cenderung berfungsi sebagai Nah, setelah itu lebih banyak ditemukan di intraselular sel daripada di serum darah. Nah, ini sangat penting selain Ca dan fosfor. Di intraselular sel sering ditemukan dan berikatan dengan ATP atau berperan sebagai kofaktor. ATP yang berikatan dengan Mg merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan. Nah, Mg penting bagi manusia karena berperan dalam reaksi menghasilkan suatu energi. Selanjutnya, langsung saja, fungsi dari hal tersebut adalah menghambat kalsium di sinapsis sel saraf, mencegah ekskresi neurotransmitter terutama adrenalin dan non-adrenalin. Nah, kalsium itu sendiri merupakan mineral yang sulit diperoleh dari makanan kita sehari-hari. Fungsinya adalah kontraksi otot, secondary messenger, pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah potasium atau K, merupakan mineral esensial dan banyak dikenal sebagai elektrolit. Fungsi dalam tubuhnya tergantung konsentrasi K di dalam dan luar sel. Fungsinya adalah sebagai untuk menjaga potensial membran sel, kofaktor enzim, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah vitamin E, mineral atau besi. Fe, fungsi utamanya adalah bergabung dengan protein dan tembaga, membentuk hemoglobin, dan penting pula untuk pembentukan myoglobulin atau pengangkut O2 di dalam otot. Nah, yang selanjutnya adalah zinc atau Zn, elemen esensial dalam makanan baik, yakni tumbuhan dan hewan dan manusia, dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Setelah itu diperlukan dalam sintesis DNA dan NRA, merupakan bagian dari 200 metabolisme. Kekurangan Zn tidak spesifik karena banyaknya enzim yang membutuhkan Zn. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.